Ya, baik. Kali ini kita akan melanjutkan apa apa yang langkah keempat yaitu tentang neraca lajur. Nah, jadi di sini saya kan udah buat ya neraca lajurnya seperti ini. Nah, tapi kita mau buat dari awal lagi, dari awal. Jadi kita buat caranya. Saya bisa seperti ini. Nah, ini kita pertama-tama ini kita ke sheet yang baru aja. Nah, jadi ini saya namain sheetnya di sini misalkan neraca lajur 2 ya. Apa ini kita copy dari eh, sheet yang akun. Jadi kita copy aja semuanya ya. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, ini kita taruh di bagian 5 ya, karena nanti bagian kolom 1 sampai 4 ini kita buat judul. Ini biar lebih rapi aja sih. Nah, ya ini kita lebarin aja jadi biar nama akunnya ini masuk semua gitu. Nah, untuk kemudian yang mana di kita buat juga, kita copy aja dari sini ya, yang dari acara aja dong udah. Ini kita copy aja, copy kita buat di sini. Nah, buat sini, nah ini kan udah ya udah diganti juga kan tadi. Nah, terus dalam neraca lajur ini ada uh, tabel-tabelnya itu ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, ada kolom laba rugi, terus ada kolom neraca. Jadi itu kolom-kolomnya ya. Di sini ada 5 kolom. Nah, ini kita buat aja nih kayak gini misalkan. Neraca saldo. Nah, kita bagi dua, kemudian kita merge and center. Dan di sini ada debit dan kredit. Ini begitu juga dengan semua seterusnya ya. Seterusnya di ini aja. Buat aja nih kan tadi ada penyesuaian. Nah, kayak gitulah kurang lebih lah. Samain sampai kolom neraca. Ya, karena ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian atau singkat NSSP. Terus ada laba rugi, di situ ada neraca. Nah, pokoknya tadi buat kayak gitu aja. Kayak sini juga ada debit kredit, dan lupa di bawahnya. Ya kan? Ya, kredit ini juga. Nah, saya buat aja kayak gitu. Ini juga jangan lupa ini kita uh, ini kita sebentar. Oh, ininya kolomnya karena masih nyatu, jadi saya mau ini pindahin kita insert. Oh, salah. Jadi sebentar, ini kita ini dulu ya. Jadi tadi ya gitulah pokoknya buatnya ya. Ini yang buat kolom ininya, buat kolom-kolomnya penyesuaian semuanya ya, itu nanti kayak gitu. Nah, ini kita tambahin lagi yang tadi saya lupa ya. Kalau nah ini jadi biar si jadi biar di sini nanti nih sebelahnya ini ada space buat uh, debit sama kreditnya gitu. Ini kita kayak tadi aja, kita sel. Nah, ini kolom apa yang mau kita tulis, neraca saldo misalkan, saldo. Terus jangan lupa tadi di bawahnya ada debit, kemudian di sebelahnya ada kredit. Nah,
Itu juga sampai penyesuaian yang tadi ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada laba rugi, habis itu yang terakhir ada neraca. Nah, ini kita blok juga, kemudian kita merge and center. Habis itu ini juga kita blok, kita merge and center. Jadi biar ini tuh ada space juga. Nah, ini jadi tengah-tengah dua-dua posisinya. Nah, begini. Nah, ini juga apa? Kira-kira ya beginilah. Nah, terus kita buat bordernya, semuanya kita border itu. Nah, kemudian apa namanya, kita akan langsung lanjut aja ya ke video, ke yang apa, tabelnya yang udah saya buat. Jadi kita apa, jadi saya skip dulu ininya, apa, videonya saya skip dulu, nanti langsung udah yang kebuat. Baik, ini sekarang kita masuk ke dalam perhitungan yang neraca saldo. Sebenarnya kita nggak usah ngehitung, jadi kita ini tinggal copy paste aja. Nah, ini tadi kita apa, saya lupa bold ya, kita biar tebelin, biar apa, biar rapi aja gitu pesannya. Nah, jadi itu tadi di sebelumnya, di apa, di sheet yang sebelumnya, yaitu jumlah penyesuaian. Jadi ini udah ada kolom neraca saldonya, di neraca saldo maksud saya, maaf, di apa, di neraca saldo ini. Jadi ini kita udah tahu gitu ya, apa, udah ada gitu kan, udah ada. Jadi kita tinggal copy aja, mau copy semuanya ini, tinggal copy apa, semuanya copy ini, copy, kemudian nah di sini pastenya ini paste apa, jadi nyalinnya lah, bahasa Indonesia itu nyalin. Dan itu kita pakai salin yang spesial. Nih kan ada di sini ya, kita paste aja, dan kita yang paling bawah di sini kita paste yang spesial. Kenapa kita pakai paste yang spesial? Soalnya biar apa, biar jadi kayak apa, kemarin sih saya tahu ya, jadi biar dia tuh nanti ngikut juga, misalkan ada perubahan jadi dia nanti keikut gitu kan. Nah, ini kita pencet paste linknya, nah kemudian berlangsung kan di sini ya. Jadi itulah, jadi ini yang buat apa, kolom yang buat neraca saldonya. Nah, kemudian kita apa, lanjut ke penyesuaian. Ini untuk kolom penyesuaian. Di kolom penyesuaian itu cara buatnya gimana? Nah, cara buatnya itu kita pakai apa? Pakai rumus sum if, ya kan? Nah, jadi di sebelumnya apa, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita mau apa, saya mau kasih tahu. Nah, jadi ini itu sebelumnya saya udah mendefine name-nya, ya kan? Saya ini udah mendefine name. Jadi apa? Jadi untuk biar buat masuk ke rumus yang sebelumnya, ini tuh harus di define akun-akunnya. Nah, karena ini udah saya define nih di sini, namanya akun penyesuaian. Ya kan? Tadi cara define-nya ya sama seperti sebelumnya. Kalau misalkan apa, kalian ngikutin yang apa, video saya yang sebelumnya, cara define-nya itu di kita ke formula, terus ke habis itu di sini ada define name, kemudian kita namain aja suka apa. Misalkan di sini kan namanya akun, kita namain akun terus penyesuaian, karena sheetnya itu ada di penyesuaian. Misalkan gini, nah ini sebenarnya saya udah namain ya, saya udah ngedefine tadi. Jadi ini kalau di oke pun dia ini apa, suruh buat nama ulang, cuman nggak perlu lah, jadi kita udah ada ya. Nah, di apa, udah tahu lah ya, udah ngerti namanya kayak gitu, seperti itu. Kemudian kita apa, rumusnya itu kita pakai sama dengan sum
if. Nah, yang bawah ini ya, yang bawahnya sum ini. Kemudian kita pakai yang tadi karena kita udah mendefine name nama ininya jarak penyesuaian. Oh ya, tadi jangan lupa debitnya juga di define, define name, kreditnya juga di define name juga. Nah, jadi karena kita tadi juga udah mendefine di jurnal penyesuaiannya, dan kita kita masukin rumusnya. Yang pertama itu akun. Nah, akun di sini kan tadi kita buatnya akun penyesuaian. Nah, kemudian kita ikutin ininya nih, kita ikutin ininya kayak ini, kemudian titik koma, kriteria. Nah, ini KASIS ini. Kemudian kita titik koma lagi, eh, karena di sininya kolom debit, kita masukin nomor kolom debit. Nah, jadi kita pakai debit, ya kan, debit. Nah, ini debit yang penyesuaian saya juga udah buat, ya kan. Nah, kemudian langsung kita enter aja. Nah, jalan. Nah, ini tinggal kita copy aja sampai bawah, ya kan. Terus nanti dia bakal keluar seperti ini gitu lah. Nah, ya kan. Nah, kemudian kalau yang di kredit ini kurang lebih sama. Nah, sama kayak yang tadi di debit, di kolom debit. Caranya adalah sum if. Nah, ini kemudian akun penyesuaian. Nah, terus habis penyesuaian titik koma, pakai yang ini. Terus kemudian titik koma lagi pakai kredit. Nah, kredit itu kredit yang penyesuaian. Kemudian tutup kurung dan aja. Nah, ini juga di kolom kredit ini juga kasih juga nggak ada ya, penyesuaian kasih juga nggak ada. Nah, ini kalau kita copy, nah ini udah keluar semua ya. Jadi sama lah kemungkinan sama kayak ini ya. Ini terus itu tadi dari kolom penyesuaian. Nah, terus kita lanjut ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian kita masuk ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Mana caranya? Nah, jadi caranya kita di sini pakai rumus if. Rumus if. Nah, ini tuh caranya agak panjang ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nah, ada kurungnya kita pakai lagi pertama. Nah, di sini kolom debit yang ini, yang hmm, di neraca saldo, kan, kemudian ditambah kolom yang di dulu di neraca saldo, kemudian ditambah pakai kolom yang di debit ini ya, debit penyesuaian, kemudian kita tutup kurung. Nah, di situ lebih dari tutup kurung lagi, kurung. Di sini ada D7, jadi kredit di neraca saldo, dan ditambah dengan F7, jadi kredit yang ada di kolom penyesuaian, dan tutup kurung. Nah, disitu pakai titik koma, dan kita titik koma. Saya kan di sini pakai titik koma. Nah, kemudian kita tutup kurung lagi. Saya 8, tulis aja nggak apa-apa. Kan di sini C8, tulis aja nggak apa-apa. Kan, maaf, C7, tulis aja.
Nah, terus nah, eh, tambah E7, kemudian dikurang D7 ya, dikurang D7, terus dikurang lagi dengan F7, 7, ya kan? Nah, kemudian kurung, habis itu pakai titik koma, kemudian 0. Nah, kita coba, nah kita tutup kurung terakhir, ya kan? Kita coba, nih, enter aja, langsung, nah ini dia, jadi udah ketemu ya ininya, di kolom debitnya ini harus segini ya kan, rumus yang tadi, memang rumusnya tuh agak panjang, nah ini langsung kita ketik bawah aja. Nah, sekarang untuk cara yang kreditnya. Cara yang kreditnya ini kurang lebih sama ya, sama kayak yang di debit. Jadi apa ya mungkin apa saya jelaskan ulang. Jadi di sini pakai apa? Ada rumus sum if, habis rumus sama dengan if, kemudian tutup kurung, kemudian ada tutup kurungnya lagi, kemudian kita langsung karena ini kredit, jadi awalannya ini ada di kredit kan, kita pakai dari 7, kemudian kita tambah F7. Nah, kemudian lebih besar dari kurung lagi C7 ya kan, C7 ditambah dengan E7, kemudian tutup apa titik koma, kita buka lagi kurungnya D7 ditambah F7. Oh, maaf. D7 ditambah F7 tambah 7, 7 kemudian dikurang C7, dan dikurang lagi dengan eh, E7. Nah, ini kurang lebih sama, tapi ini yang di sini nih, yang di pertama sini, ini kreditnya dulu, baru debit. Nah, kalau yang di sini tadi kan di kolom debit, itu debitnya dulu. Nah, kalau ini, karena kolom kredit, ini yang kreditnya dulu. Maksudnya yang ini dulu nih, kredit yang ini yang biru kan. Ini yang biru, kemudian yang merah. Ini udah ada sesuai, warna-warnanya itu udah sesuai gitu ya. Maksud, jangan sampai salah di situ. Nah, karena nanti hasilnya akan berbeda kalau salah. Nah, ini tinggal enter aja, titik koma kan tadi habis terakhir titik koma terus sampai apa 0, kemudian tutup kurung. Nah, hasilnya pun 0 kan. Kita tarik ke bawah dan nah, udah otomatis ya, otomatis. Nah, dan kita lanjut ke kolom laba rugi. Dan selanjutnya untuk kolom yang laba rugi. Nah, jadi yang pertama-tama kita debit dulu, apa kita pakai rumus if. Ini kita pencet, kemudian kita pakai left di sini. Nah, kemudian kita klik di sininya, itu nomor akunnya, kemudian kita pakai titik koma 1. Nah, terus itu kita kita lebih dari sama dengan, nah kita pakai tanda kutip ya, jangan lupa tanda kutip di sini. Nah, kutip lagi di sini. Nah, kemudian titik koma G7 gitu. Sininya ya, jadi debit di NSSP-nya taruh. Kemudian titik koma lagi 0. Kemudian tutup kurung. Nah, terus enter. Nah, ini nih. Nah, jadi apa? Tarik ke bawah nanti hasil akan otomatis ya kan. Nah, tuh ya kan. Nah, untuk yang di apa kolom kreditnya,
sama caranya, tapi dia memasukkan itu yang kreditnya bukan apa. Oh tadi kan pakai yang ini, oh tadi di kredit sekarang ini nih apa di sini ya kan. Tadi kan G7 sekarang pakai H7. Nah, sama caranya left juga left. Kemudian nomor akun di sini ya kan. Titik koma satu dan titik kurung terus lebih dari sama ya kan 4 dan lupa pakai tanda kutip 4 kemudian titik koma lagi pakai 7 kemudian titik koma lagi 0 kita tutup kurung kita enter aja langsung kemudian kita tarik ke bawah nah ya kan udah keisi juga nih nah kemudian kita lanjut ke kolom yang neraca. Nah, untuk kolom terakhir yaitu kolom neraca, jadi caranya ini sama ya, sama hampir sama dengan cara yang apa rumus di laba rugi. Jadi rumusnya itu kita pakai if, kemudian pakai left juga, kemudian kita masukin di sini nomor akunnya 1,1, kemudian nah di sini bedanya dia pakai kurang dari, ya kan? Kurang dari eh, sama dengan tanda kutip 3. Nah, terus kemudian dia tetap pakai yang di kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian titik koma dan tutup kurung dan kita enter aja. Jadi tetap ya caranya hampir-hampir mirip sama kayak tadi di kolom pergi. Nah, kemudian kita yang kreditnya itu sama, ya kan? Sama cuman dia perbedaannya dia pakai kredit yang ada di NSSP jadi pakai ini nah rumusnya sih masih sama saya pakai if kemudian pakai lift dan kita taruh nomor akun di sini nomor akun kita titik koma satu satu kurung nah kurang dari ya kalau di kolom neraca ini pakai kurang dari sama dengan 3 ya kemudian pakai yang eh, kredit ya ini nah, dan titik koma 0 ini juga kita tarik ke bawah nah ini hasilnya nah, nah jadi jangan lupa juga ini kita jumlahkan saja kita pakai rumus kalau jumlah pakai rumus biasa rumus yang tadi terus kita tarik ke sini dari sini terus ke sini wih jauhan sampai sini sampai bawah ya. Dan sampai bawah-bawah banget ya coba ini balance atau enggak ya balance ternyata terus kita tarik lagi ke sini nah ini juga udah balance ya kolom penyesuaiannya kemudian tarik lagi ke sini jadi ini fungsinya itu buat apa menjumlahkan semua yang ada di sini ya pakai rumus yang tadi nah ini biar cepet aja saya langsung saya ini ini gitu nah terus saya tarik lagi ke sini kemudian kita tarik lagi nah jadi nanti itu kita akan lihat kan ini kan dia nggak balance ya
Nah, jadi nanti kita akan ngelihat di sini, dari sini, dari kolom ini, apa perusahaan ini tuh menghasilkan laba atau rugi. Nah, gimana caranya? Caranya gimana? Pertama-tama kita buat rumusnya di bawah sini ya. Nah, kita pakai rumus if. Nah, rumus if kita klik, kemudian kita simpan di, nah, dan apa kurang dari ini y 7, jadi di apa total apa debit di ya apa di kolom laba rugi dan kurang dari apa di koma dulu, kemudian kita tanda kutip, di sini kita tulis laba untuk apa tanda kutip lagi, kita pakai apa titik koma, kemudian value false-nya itu ya kan tadi yang laba tadi value is true. Nah, yang value if false-nya itu apa kita pakai tanda kutip rugi. Jadi ini kita mengetahui perusahaannya ini memperoleh apa gitu ya, apa. Nah, ini kita enter aja. Nah, ternyata laba di sini. Nah, gimana cara tahu jumlahnya? Nah, ini apa cara tahunya? Di sini kita pakai rumus apa di sum. Kita pakai rumus. Nggak usah pakai rumus ya, kita langsung klik sama dengan kita klik ini, kemudian dikurang ini. Terus kita tahu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya kan 141. Nah, kemudian ini nanti juga harusnya balance ya. Balance. Nah, pakai ini juga ini dikurang ini juga. Nah, kan dia jadi balance nih. Jadi ini semua udah balance. Kita apa kita blok, kemudian kita apa kita tebelin aja, kita kasih border aja ini aja nih. Ini kita border jadi biar apa tahu kalau ini tuh total ya gitu kan, biar bold aja, jadi biar tahu hasilnya. Ini hasil apa yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Jadi labanya dari perusahaan tersebut dapatkan laba ini sebesar 141.000. Nah, ini udah balance ya, antara kolom laba rugi dengan kolom neraca udah balance. Jadi perusahaan ini memperoleh laba sebesar 141.000. Ya, apa mungkin segitu aja ya dari apa langkah yang keberapa ini? Langkah yang segitu ya, langkah neraca lajur inilah pokoknya ya. Jadi apa sedikit agak panjang tabel, mungkin segitu aja. Apa baik apa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.